Selamat datang di channel Eva Rosiana. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tonton sampai selesai. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua anak-anakku kelas 5. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat buat belajar. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sekarang kita mulai belajar. Simak baik-baik videonya ya. Selamat belajar. Ada 4 materi pada pembelajaran 1 dan 2. Yang pertama, faktor penyebab gangguan pernafasan pada manusia. Yang kedua, mengklasifikasi teks dengan kalimat tanya. Ketiga, penyakit pada organ pernafasan. Yang keempat, properti tari. Nah, kalian perhatikan baik-baik ya. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar, teman-teman. Pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya, lalu menghirup nafas. Betapa segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak terbatuk-batuk lagi, kata Dayu. Nah, coba, mengapa Dayu terbatuk-batuk ya? Kemudian, kenapa mereka merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernafasan. Nah, ada 3 penyebab atau faktor penyebab dari gangguan pernafasan pada manusia. Yang pertama yaitu faktor fisik. Kelainan pada organ pernafasan menyebabkan gangguan pernafasan. Contohnya yaitu pada bayi yang terlahir secara dini atau prematur. Organ pernafasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Yang kedua, faktor penyakit. Banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernafasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, pneumonia, dan kanker paru-paru. Faktor ketiga yaitu faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Salah satu faktor penyebab gangguan pernafasan adalah lingkungan. Banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernafasan. Berikut cuplikan salah satu berita di majalah Tempo edisi 21-27 September 2015. Nah, ada bacaan yang berjudul Kuldesak lantaran jerebu. Kuldesak lantaran jerebu. Nah, ada bacaan, kalian bisa membaca dengan baik-baik ya. Dari bacaan kuldesak lantaran jerebu, kalian bisa mengklasifikasi teks dengan menggunakan kalimat tanya. Nah, apa ciri-ciri kalimat tanya? Kalimat tanya yaitu diawali dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua,
selalu diakhiri dengan tanda baca yaitu tanda tanya. Ingat ya, selalu diakhiri dengan tanda tanya. Yang ketiga, memiliki intonasi naik pada akhir kalimat. Contoh, siapa namamu? Nah, mudah bukan? Nah, berikut adalah contoh penggunaan kata tanya sesuai bacaan kudesak lantaran jerebu. Ada yang pertama, kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan hal atau sesuatu. Contoh, apa penyebab asap di Riau? Jawabannya, penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Yang kedua, yaitu kata tanya siapa untuk menanyakan orang, jabatan. Contoh, siapa narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota? Jawabnya, narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota bernama Asep Dadan Muhanda. Yang ketiga, di mana? Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana kebakaran hutan terjadi? Jawabnya, kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Penggunaan kata tanya selanjutnya adalah kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan sekolah di Pekanbaru mulai diliburkan? Jawabnya, sekolah diliburkan sejak awal September. Nah, sekarang adalah kata tanya bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan. Contohnya, bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Jawabannya, sebagian penduduk Riau keluar wilayah sementara waktu untuk menyelamatkan diri. Kata tanya yang terakhir yaitu mengapa, digunakan untuk menanyakan sebab. Nah, contohnya, mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Jawabnya, karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Kebakaran hutan yang ada di Sumatera Selatan dan Jambi menyebabkan gangguan pernafasan. Nah, hal tersebut akan semakin memperparah seseorang yang mempunyai penyakit pada organ pernafasan manusia. Nah, sekarang ada berapa penyakit pada organ pernafasan manusia? Yang pertama yaitu asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Gejalanya yaitu dada terasa sesak, batuk, dan napas terasa berat. Yang kedua, bronkitis. Bronkitis adalah peradangan yang terjadi pada saluran utama pernafasan yaitu bronkus. Ciri-cirinya atau gejalanya, batuk berdahak yang berlangsung lama, demam, lemas, berat badan turun, tidak nafsu makan, dan sesak atau nyeri dada. Yang ketiga yaitu emfisema. Nah, emfisema adalah penyakit di mana kondisi kantung paru-paru secara bertahap hancur. Hal ini membuat nafas menjadi lebih pendek. Penyakit ini disebabkan karena kebiasaan merokok. Yang keempat yaitu pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi, virus, bakteri, dan jamur. Pneumonia nama lainnya juga dikenal dengan istilah paru-paru basah. Akibat dari pneumonia, alveoli bisa dipenuhi cairan atau nanah sehingga menyebabkan penderitanya sulit bernafas. Sepulang dari sekolah, Dayu dan Siti akan mengikuti ekstra tari. Nah, ketika tari, kalian tentunya membutuhkan properti tari. Apa itu properti tari? Properti tari adalah segala perlengkapan yang sering digunakan dalam menari. Nah, di gambar atau di layar ada tari klono topeng. Propertinya apa saja ya? Ya, pasti dan tentu yang pertama adalah topeng. Properti yang kedua yaitu selendang. Selain topeng dan selendang, ada properti tari yang lain. Pertama yaitu kipas. Yang kedua ada payung. Yang ketiga ada panah dengan busur panah. Yang keempat ada bakul. Kelima ada keris. Dan tentunya masih banyak properti tari yang lainnya.
Setelah kalian mempelajari tentang properti tari, nah coba kalian sebutkan tentang tari yang pertama, properti tari yang pertama yaitu properti tari piring. Yang kedua ada tari kuda lumping. Selamat mencoba. Demikian akhir pembelajaran dari tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran 3 dan 4. Nah, jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya lebih bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.